Hey kid, don't ever let them get inside your head. Pembalap Ducati, Marc Marquez, kembali menunjukkan dominasinya dengan meraih kemenangan di MotoGP Argentina 2025 yang digelar di sirkuit Termas de Rio Hondo pada Senin kemarin dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus mengukuhkan statusnya sebagai pembalap dengan kemenangan terbanyak di ajang MotoGP Argentina, mencatatkan 4 kali naik podium tertinggi. Marquez memulai balapan dengan sangat baik, mempertahankan posisinya di urutan terdepan sejak start. Sementara itu, sang adik, Alex Marquez, bersama Francesco Bagnaia berusaha keras untuk memperebutkan posisi kedua. Alex Marquez yang sempat dilewati Bagnaia, berhasil merebut kembali posisinya dengan manuver apik di tikungan. Pada lap keempat, pertarungan antara dua bersaudara ini semakin memanas. Alex Marquez memanfaatkan celah yang terbuka saat Marc melebar di tikungan 2, berhasil menyalip kakaknya dan mengambil alih posisi pertama. Di saat yang sama, Franco Morbidelli berhasil menyalip Bagnaia dan naik ke posisi ketiga. Tak ingin kehilangan posisi puncak terlalu lama, Marc Marquez terus menempel ketat Alex dari posisi kedua. Kedua pembalap dari keluarga Marquez ini masih sulit dikejar oleh Morbidelli, yang berada lebih dari 1 detik di belakang mereka. Sementara itu, Bagnaia yang kesulitan menemukan ritme terbaiknya, semakin tertinggal dengan jarak lebih dari 1,3 detik di belakang Morbidelli pada lap ke-12. Saat balapan memasuki 5 lap terakhir, Marc Marquez kembali menunjukkan keunggulannya. Dengan strategi balapan yang matang, ia berhasil menyalip Alex dan kembali ke posisi terdepan. Setelah menyalip sang adik, The Baby Alien langsung melesat, menciptakan jarak lebih dari 1 detik di depan Alex. Keunggulan tersebut bertahan hingga garis finish. Marc Marquez keluar sebagai pemenang MotoGP Argentina 2025, diikuti oleh Alex Marquez di posisi kedua dan Franco Morbidelli yang berhasil meraih podium ketiga. Kemenangan ini semakin mempertegas dominasi Marc Marquez di MotoGP Argentina. Dengan 4 kali kemenangan, ia kini resmi menjadi pembalap dengan kemenangan terbanyak di sirkuit Termas de Rio Hondo. Prestasi ini pun mendapat tanggapan dari mantan rekan setimnya di Honda, Dani Pedrosa. Dani Pedrosa yang kini berperan sebagai pembalap penguji KTM mengaku tidak terkejut dengan kemenangan Marc Marquez. Menurut Pedrosa, Marquez adalah pembalap yang sangat kuat, terutama setelah bergabung dengan Ducati dan mengendarai Desmosedici GP24 yang terkenal memiliki performa luar biasa. Saya sudah tidak heran dengan kemenangan Marc di Argentina. Dia adalah pembalap yang sangat berbakat, dan kini dengan Ducati, dia memiliki senjata yang semakin membuatnya sulit dikalahkan. Desmosedici GP24 memiliki keunggulan di banyak aspek, mulai dari akselerasi, kecepatan di trek lurus, hingga daya cengkeram yang sangat baik di berbagai kondisi sirkuit, ujar Pedrosa. Marquez sendiri mengungkapkan rasa senangnya bisa kembali meraih kemenangan di Argentina. Ia mengakui bahwa balapan kali ini cukup menantang, terutama dalam persaingan dengan adiknya yang tampil sangat kompetitif. Balapan yang luar biasa. Saya harus benar-benar fokus sepanjang balapan, terutama ketika Alex menyalip saya. Dia tampil sangat kuat hari ini. Tapi, saya tahu di 5 lap terakhir saya harus mengambil kesempatan untuk kembali ke depan, dan akhirnya saya berhasil, kata Marquez usai balapan. Kemenangan ini juga memberikan dampak positif bagi posisi Marquez di klasemen sementara MotoGP 2025. Dengan tambahan poin maksimal, ia semakin mengokohkan dirinya dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim ini. Sementara itu, Alex Marquez dan Franco Morbidelli juga memberikan komentar setelah balapan. Alex merasa bangga bisa bersaing ketat dengan kakaknya di barisan depan. Saya merasa senang dengan performa saya hari ini. Bisa bertarung dengan Marc di depan adalah pengalaman luar biasa. Saya akan terus bekerja keras untuk bisa meraih kemenangan di balapan berikutnya, ujar Alex. Di sisi lain, Morbidelli yang berhasil meraih podium ketiga merasa puas dengan hasil balapan, meskipun ia mengakui bahwa mengejar duo Marquez bukanlah perkara mudah. Marc dan Alex sangat cepat hari ini. Saya sudah berusaha maksimal untuk mendekat, tapi mereka terlalu kuat. Namun, saya senang bisa naik podium dan mendapatkan hasil yang positif untuk tim, tutur Morbidelli.
MotoGP musim 2025 semakin menarik dengan persaingan yang ketat di setiap balapan. Dengan performa gemilang Marc Marquez di Argentina, para rivalnya harus bekerja lebih keras untuk bisa menghentikan dominasinya di seri-seri berikutnya. Sirkuit berikutnya akan menjadi ujian selanjutnya bagi para pembalap untuk membuktikan kemampuan mereka dalam perburuan gelar juara dunia. Bos Ducati Davide Tardozzi tak menyangka, pembalap utama Ducati, Marc Marquez, tampil solid pada sesi praktik MotoGP Argentina 2025 untuk menjadi yang tercepat dengan sangat mudah. Marc Marquez kembali menunjukkan dominasinya dalam sesi latihan bebas MotoGP Argentina 2025 yang digelar di Autodromo Termas de Rio Hondo pada Sabtu, 15 Maret 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Pembalap utama Ducati ini mencatatkan waktu lap terbaik 1 menit 37,295 detik, mengungguli Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez yang menempati posisi kedua dan ketiga. Sejak awal sesi latihan, Marquez, yang dikenal dengan julukan Baby Alien, menunjukkan performa impresif dengan konsistensi dan kecepatan tinggi. Catatan waktunya tidak hanya menempatkannya di posisi puncak, tetapi juga mencetak rekor baru di sirkuit tersebut, mengalahkan rekor sebelumnya yang ia buat pada tahun 2014. Di belakang Marquez, Fabio Di Giannantonio dari tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team, yang dimiliki oleh legenda MotoGP Valentino Rossi, menempati posisi kedua dengan selisih 0,135 detik. Sementara itu, Alex Marquez, adik dari Marc Marquez yang membela Gresini Racing, melengkapi tiga besar dengan penampilan solidnya. Sesi latihan ini tidak sepenuhnya mulus bagi semua pembalap. Francesco Bagnaia, rekan setim Marquez di Ducati, mengalami insiden jatuh di tikungan 2 saat mencoba memperbaiki catatan waktunya di 4 menit terakhir sesi. Meskipun demikian, Bagnaia tetap optimis dan menyatakan bahwa motornya memiliki potensi besar untuk bersaing di balapan utama. Manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, tidak dapat menyembunyikan rasa bangganya terhadap performa Marquez. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Tardozzi telah memuji Marquez atas adaptasinya yang cepat dan kemampuannya mengendalikan Ducati Desmosedici GP25. Tardozzi menekankan bahwa performa Marquez tidak tertandingi oleh pembalap lain. Tardozzi juga menyoroti bagaimana Marquez berhasil menyesuaikan diri dengan cepat dalam tim Ducati. Ia mengungkapkan kekagumannya terhadap sikap rendah hati Marquez yang selalu ingin belajar dan memahami cara kerja tim. Sikap ini dianggap Tardozzi sebagai kunci keberhasilan Marquez dalam mencapai performa puncaknya bersama Ducati. Keputusan Ducati untuk merekrut Marquez pada musim 2025 sempat menimbulkan berbagai spekulasi. Namun, Tardozzi menegaskan bahwa pilihan tersebut didasarkan pada bakat luar biasa yang dimiliki Marquez. Ia menyebut Marquez sebagai talenta yang tidak terbantahkan dan yakin bahwa kehadirannya akan membawa dampak positif bagi tim. Sejak bergabung dengan Ducati, Marquez telah membuktikan kemampuannya dengan meraih kemenangan di seri pembuka musim di Thailand. Pada balapan tersebut, ia berhasil menyapu bersih posisi teratas di kualifikasi, sprint race, dan balapan utama. Tardozzi menggambarkan performa Marquez sebagai cepat dan tegas, menunjukkan kecepatan yang tidak tertandingi oleh pembalap lain. Dengan hasil positif di sesi latihan bebas, harapan tinggi disematkan pada Marquez untuk melanjutkan dominasinya di balapan utama MotoGP Argentina 2025. Namun, persaingan ketat dari pembalap lain seperti Di Giannantonio dan Alex Marquez akan menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, Bagnaia yang bertekad bangkit setelah insiden di sesi latihan juga patut diwaspadai. Tardozzi dan tim Ducati optimis menghadapi balapan utama. Dengan kombinasi pengalaman, kecepatan, dan sikap profesional dari Marquez, Ducati berharap dapat meraih hasil maksimal di Argentina. Namun, mereka tetap waspada terhadap potensi kejutan dari tim dan pembalap lain yang juga menunjukkan performa impresif. Performa gemilang Marc Marquez dalam sesi latihan bebas MotoGP Argentina 2025 menegaskan posisinya sebagai salah satu pembalap terbaik saat ini. Dengan dukungan penuh dari tim Ducati dan manajer tim Davide Tardozzi,
Marquez diharapkan dapat melanjutkan tren positifnya di balapan utama. Namun, dengan persaingan yang semakin ketat, Marquez dan timnya harus tetap fokus dan bekerja keras untuk mencapai podium tertinggi. Davide Tardozzi usai Marc Marquez dominasi MotoGP Thailand, kini nomor 93 resmi milik Ducati. Manajer Ducati Lenovo Team, Davide Tardozzi, menyatakan bahwa Marc Marquez akhirnya resmi menjadi milik Ducati setelah mendominasi MotoGP Thailand 2025 di sirkuit Buriram. Marquez menyapu bersih pole, kemenangan sprint, dan kemenangan Grand Prix, bahkan kini memuncaki klasemen pembalap dengan 37 poin. Dalam balapan utama pada Minggu, 2 Februari 2025, Marquez start dari pole dan langsung memimpin balapan, diikuti Alex Marquez dan Francesco Bagnaia. Namun, pada lap 7, Marquez mendadak melamban di tikungan 3, saat memimpin 1,5 detik. Manuver ini dilakukan Marquez akibat tekanan ban depan yang rendah. Menurut regulasi balapan Grand Prix, pembalap harus menjaga tekanan ban minimal 1,8 bar setidaknya selama 60% dari durasi balapan. Jika gagal, maka pembalap dijatuhi penalti waktu 16 detik. Pada 3 lap terakhir, Marc pun kembali menyalip Alex dan menang dengan mudah. 93 dan 63 adalah putra-putra Ducati. Tardozzi pun senang bukan kepalang melihat hasil Marquez, karena ini bukti keputusan menggaet sang 8 kali juara dunia sudah tepat, meski Marquez sempat kesulitan selama 4 musim bersama Honda. Tak hanya itu, timnya kini benar-benar jadi Dream Team, karena Francesco Bagnaia juga berhasil finish ketiga di 2 balapan. Sekarang nomor 93 adalah Ducati, jadi dia milik saya, milik kami. Sama halnya dengan 93 dan 63. Kami memiliki 2 anak, 2 putra, yang kami perlakukan secara setara. Balapan pertama ini membuat kami sangat puas. Pecco juga tampil lebih baik dibandingkan hari Sabtu, dan itu hal yang bagus, ujar Tardozzi via Diario AS. Ex-pembalap World Superbike ini juga menegaskan bahwa pihaknya tidak meminta Marquez untuk meredam selebrasinya. Saat Marc melewati garis finish, dia boleh melakukan apapun yang dia inginkan. Sebelum itu, dia harus tetap tenang. Dan di sini dia mengendalikan balapan dengan sangat baik, ungkapnya. Tugas belum usai, tetap waspadai pembalap lain. Namun, Tardozzi tahu betul skuadnya tak boleh terlena atas hasil di Thailand. Pasalnya, para pembalap lain juga menunjukkan ancaman nyata, terutama Alex Marquez, BK8 Gresini Racing, yang finish kedua di 2 balapan. Selain itu, ada pula para rider Aprilia seperti Ai Ogura dan Marco Bezzecchi. Yang terpenting adalah mengumpulkan poin untuk menjauh dari pabrikan lain, karena mereka akan datang. Saya yakin Aprilia akan sangat kompetitif ketika Jorge Martin kembali. Anda hanya perlu melihat bagaimana Ogura dan Bezzecchi tampil. Kami harus mendapatkan keunggulan atas pabrikan lain, tutupnya. Marquez dan Bagnaia akan kembali turun lintasan dalam MotoGP Argentina di sirkuit Termas de Rio Hondo pada 14-16 Maret 2025 mendatang. Mau cari cara lain? Francesco Bagnaia tahu Marc Marquez sudah unggul duel psikologis jelang seri di sirkuit kekuasaan. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, menyadari misinya merebut kemenangan masih akan sulit sampai seri berikutnya di sirkuit favorit Marc Marquez. Kemenangan Marquez di MotoGP Thailand 2025 telah menghadirkan ancaman besar pada para rival, terutama rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia. Bagnaia harus puas 2 kali diasapi Marquez dalam sesi sprint dan balapan utama dengan mengecap podium 3. Murid Valentino Rossi itu memang terlihat kesulitan sepanjang akhir pekan lalu sejak latihan bebas. Bahkan pembalap yang akrab disapa Francesco Bagnaia itu harus merangkak lebih dulu dari babak kualifikasi Q1. Sama sekali tidak ada yang berhasil sepanjang hari, kata Bagnaia merujuk hasil balapan, dikutip dari Padekip. Saya kesini bukan untuk finish di podium 3, tandasnya.
Pernyataan Bagnaia mengungkapkan penyesalan dia yang gagal tampil menggigit di seri perdana. Terlebih, dia harus kalah dari rekan setim barunya, Marquez yang notabene baru debut resmi di tim pabrikan si merah Borgo Panigale. Menurut Bagnaia, kemenangan Marquez itu telah berdampak pada banyak hal, terutama dari sisi psikologis. Dia merasa bahwa sang juara dunia 8 kali itu telah unggul di dua aspek. Aspek pertama jelas soal teknis di mana Marquez dinilai telah memiliki chemistry dengan Ducati Desmo 25 dengan sangat bagus. Sedangkan aspek kedua adalah keunggulan dari sisi psikologis. Marquez menyapu bersih seri perdana mulai dari pole position, menang sprint, dan menang balapan utama. Dia kini bertengger di puncak klasemen MotoGP 2025 dengan 37 poin alias menjadi penantang utama perebutan gelar juara dunia musim ini. Sementara tugas Bagnaia kian tak mudah. Selain karena dia masih harus berusaha membaca data telemetri Marquez untuk dijadikan acuan demi menganalisis kekurangannya, seri selanjutnya juga jauh lebih menguntungkan untuk Marquez. Berikutnya adalah balapan di MotoGP Argentina dan MotoGP Americas 2025. Marquez sangat familiar dengan sirkuit-sirkuit di dua seri tersebut. Di Termas de Rio Hondo, Argentina, dia pernah menang 3 kali. Sedangkan di kota, Circuit of the Americas, dia menang 7 kali dengan 6 diantaranya diraih secara beruntun. Julukan King of Kota pun menjadi salah satu julukan terkenal untuk Marquez. Tak ayal, Bagnaia kini berusaha mengubah pola pikir dan cara pendekatannya. Dia, yang biasanya kalem dan tenang, ingin menerapkan hal lebih berani. Saya mungkin harus beralih ke mode manajemen risiko, ujar Bagnaia. Persaingan dua seri di benua Amerika diprediksi masih akan didominasi Marquez. Sebab juara dunia MotoGP 2024, Jorge Martin, Aprilia, sejauh ini juga masih akan absen di sampai seri Argentina. Marc Marquez, pembalap baru tim pabrikan Ducati, jadi yang tercepat di FP1 MotoGP Thailand 2025. Bos Ducati kagum, performa gemilang Desmo GP24 terbukti sangat handal di tangan Marc Marquez. Marc Marquez, pembalap baru tim pabrikan Ducati, menunjukkan performa luar biasa dengan mencatatkan waktu tercepat dalam sesi latihan bebas pertama, FP1, MotoGP Thailand 2025 di sirkuit internasional Chang, Buriram. Marquez mencatatkan waktu 1 menit 29,423 detik hanya dalam 5 putaran, mengungguli pesaing lainnya. Posisi kedua ditempati oleh Marco Bezzecchi dari tim Aprilia, sementara adik Marquez, Alex Marquez, yang membela tim Gresini Racing, berada di posisi ketiga. Kepindahan Marc Marquez ke tim pabrikan Ducati untuk musim 2025 telah menjadi sorotan utama di dunia balap motor. 8 kali juara dunia ini memutuskan untuk meninggalkan Honda setelah beberapa musim yang kurang memuaskan dan bergabung dengan Ducati, tim yang mendominasi MotoGP dalam beberapa tahun terakhir. Keputusan ini dianggap sebagai langkah strategis bagi Marquez untuk kembali ke puncak performanya. Bos Ducati, Gigi Dall'Igna, mengungkapkan kekagumannya terhadap adaptasi cepat Marquez dengan Desmo GP24. Dall'Igna menyatakan bahwa melihat seorang juara dunia seperti Marquez mengendarai motor Ducati adalah momen yang sangat emosional dan membanggakan bagi tim. Ia juga menekankan bahwa kolaborasi antara Marquez dan rekan setimnya, Francesco Bagnaia, berjalan harmonis, menciptakan atmosfer positif dalam tim. Keputusan Ducati untuk tetap menggunakan mesin GP24 pada musim 2025 dan 2026 didukung penuh oleh Marquez. Setelah menguji motor ini di berbagai sirkuit, Marquez merasa bahwa mesin GP24 menawarkan keseimbangan dan performa yang optimal. Selain itu, dengan adanya pembekuan pengembangan mesin hingga 2026 sebelum peralihan ke 850cc pada 2027, Ducati memilih untuk mengandalkan mesin yang telah terbukti keandalannya. Sesi FP1 di Buriram ini bukanlah pertama kalinya Marquez menunjukkan dominasinya di sirkuit tersebut. Pada tes pramusim yang digelar sebelumnya di sirkuit yang sama, Marquez konsistently mencatatkan waktu tercepat, bahkan mendekati rekor lap yang ada. Hal ini menegaskan bahwa kombinasi antara keterampilan Marquez dan performa Desmo GP24 merupakan ancaman serius bagi para pesaing di musim ini.
Sementara itu, Marco Bezzecchi dari tim Aprilia menunjukkan peningkatan signifikan dengan menempati posisi kedua di FP1. Bezzecchi, yang sebelumnya dianggap sebagai underdog, kini mulai menunjukkan potensinya sebagai penantang serius di kelas utama. Adapun Alex Marquez, yang kini membela tim Gresini Racing, berhasil mengamankan posisi ketiga, menegaskan bahwa persaingan antar saudara ini akan menjadi salah satu daya tarik utama di musim 2025. Francesco Bagnaia, rekan setim Marquez di Ducati, menyatakan bahwa hubungan antara dirinya dan Marquez berjalan dengan baik. Bagnaia menekankan pentingnya kerjasama dan saling menghormati dalam tim untuk mencapai hasil maksimal. Ia juga optimis bahwa dengan kombinasi pengalaman dan keterampilan yang dimiliki oleh kedua pembalap, Ducati dapat mempertahankan dominasinya di MotoGP. Namun, musim 2025 ini tidak hanya tentang dominasi Ducati. Tim-tim lain seperti Aprilia dan KTM juga menunjukkan peningkatan performa yang signifikan. Pedro Acosta dari KTM, misalnya, mencatatkan waktu yang kompetitif selama tes pramusim, menandakan bahwa persaingan di musim ini akan sangat ketat dan menarik untuk disaksikan. Absennya juara bertahan Jorge Martin pada awal musim ini akibat cedera juga menambah dinamika tersendiri dalam persaingan. Martin, yang mengalami kecelakaan saat latihan dan harus menjalani operasi, diperkirakan akan melewatkan setidaknya 2 seri pembuka. Kondisi ini memberikan peluang bagi pembalap lain untuk mengumpulkan poin penting di awal musim. Secara keseluruhan, performa gemilang Marc Marquez bersama Ducati di FP1 MotoGP Thailand 2025 menegaskan bahwa kombinasi antara pembalap berbakat dan motor yang andal merupakan kunci kesuksesan. Dengan dukungan penuh dari tim dan adaptasi cepat terhadap Desmosedici GP24, Marquez tampaknya siap untuk kembali mendominasi kejuaraan dunia MotoGP. Namun, dengan peningkatan performa dari tim-tim lain dan persaingan ketat di grid, musim 2025 ini diprediksi akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam sejarah MotoGP. Casey Stoner beri penjelasan, Marquez lebih buas dengan Desmosedici GP24 dibandingkan GP25. Legenda MotoGP, Casey Stoner, memberikan pandangannya terkait performa impresif Marc Marquez yang baru saja bergabung dengan tim pabrikan Ducati. Dalam tes pramusim di sirkuit Buriram, Thailand, minggu lalu, Marquez mencatatkan waktu tercepat berturut-turut selama 2 hari tes. Menariknya, Ducati akhirnya memutuskan untuk menggunakan mesin Desmosedici GP24 setelah melihat performa luar biasa Marquez dengan motor tersebut dibandingkan dengan GP25. Menurut Stoner, keputusan Ducati untuk tetap menggunakan GP24 menunjukkan bahwa motor ini masih lebih sesuai dengan gaya balap Marquez. Marc selalu memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa, tetapi apa yang dia tunjukkan dengan GP24 sungguh tidak masuk akal. Dia mampu mengeluarkan potensi maksimal dari motor ini, bahkan lebih baik dibandingkan motor terbaru, GP25, ujar Stoner. Dalam tes yang berlangsung selama 2 hari di Buriram, Ducati sempat mencoba menggunakan Desmosedici GP25, namun setelah evaluasi menyeluruh, mereka memutuskan tetap memakai GP24. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa Marquez terlihat jauh lebih nyaman dengan GP24 dan langsung mencatatkan waktu tercepat di kedua hari tes. Keputusan ini tentu menegaskan betapa besarnya peran seorang pembalap dalam menentukan efektivitas sebuah motor. Meski secara teori GP25 seharusnya membawa peningkatan dari pendahulunya, Marquez justru menunjukkan hasil yang lebih buas dengan GP24. Hal ini membuktikan bahwa motor tidak selalu menjadi faktor utama, melainkan bagaimana seorang pembalap mampu menaklukkan motor tersebut. Skill Marquez benar-benar di luar nalar. Ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh sedikit pembalap dalam sejarah MotoGP. Dia mampu menjinakkan motor yang sulit dan menggunakannya dengan cara yang bahkan tidak terpikirkan oleh pembalap lain, lanjut Stoner. Dalam sejarah MotoGP, hanya sedikit pembalap yang mampu membuat perbedaan besar sejak bergabung dengan tim baru. Marquez menunjukkan bahwa dia masih menjadi salah satu pembalap terbaik sepanjang masa dengan cara ia beradaptasi dengan cepat terhadap Desmosedici GP24. Dalam 2 hari tes di Buriram, Marquez tidak hanya menjadi pembalap tercepat, tetapi juga unggul dalam konsistensi. Dia mampu mempertahankan kecepatan dan menunjukkan bahwa dirinya masih berada di level tertinggi, bahkan setelah bertahun-tahun mengalami cedera dan kesulitan di Honda. Performa Marquez ini juga memberi sinyal bagi para rivalnya bahwa dia siap bersaing untuk gelar juara dunia MotoGP 2025.
Dengan motor yang sudah ia kuasai dengan baik, banyak yang meyakini bahwa Marquez bisa menjadi ancaman besar bagi Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Fabio Quartararo. MotoGP 2025 diprediksi akan menjadi salah satu musim paling sengit dalam beberapa tahun terakhir. Dengan keputusan Ducati mempertahankan GP24 sebagai motor utama, banyak yang bertanya-tanya apakah ini akan menjadi faktor kunci bagi Marquez dalam memburu gelar ke-9 dalam karirnya. Sementara itu, Francesco Bagnaia yang sudah lebih lama bersama Ducati tentu tidak akan tinggal diam. Sebagai juara bertahan, ia pasti ingin mempertahankan dominasinya dan membuktikan bahwa dirinya tetap menjadi pembalap nomor 1 di Ducati. Di sisi lain, Jorge Martin yang kini memperkuat Aprilia juga akan menjadi lawan tangguh, bersama dengan Fabio Quartararo dari Yamaha yang terus menunjukkan peningkatan performa. Musim ini akan sangat menarik. Mark telah menunjukkan kecepatan luar biasa, tetapi kita harus melihat bagaimana dia menghadapi balapan sesungguhnya. Satu hal yang pasti, dia akan menjadi faktor utama dalam perburuan gelar, kata Stoner. Kini, semua mata tertuju pada seri pembuka MotoGP 2025 yang akan digelar di sirkuit Buriram pada 28 Februari mendatang. Marquez akan menjalani debut resminya bersama tim pabrikan Ducati, dan banyak yang penasaran apakah ia bisa melanjutkan dominasinya dari tes pramusim ke balapan sesungguhnya. Dengan performa luar biasa yang sudah ia tunjukkan, Marquez telah membuktikan bahwa ia bukan sekadar pembalap baru di Ducati, melainkan sosok yang mampu mengubah dinamika persaingan di MotoGP. Apakah ia akan langsung meraih kemenangan di balapan pertamanya bersama Ducati? Atau justru ada kejutan lain dari para pesaingnya? Satu hal yang pasti, MotoGP 2025 akan menjadi musim yang penuh gairah dan tantangan, dengan Marc Marquez sebagai pusat perhatian. Ducati kini memiliki senjata mematikan, dan dunia balap siap menyaksikan bagaimana Marquez akan mengukir sejarah bersama tim barunya. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, menunjukkan performa impresif dalam sesi tes pramusim MotoGP 2025 yang digelar di sirkuit Buriram, Thailand, pada Rabu 12/2/2025. Marquez berhasil menjadi yang tercepat pada sesi sore dengan catatan waktu 1 menit 29,184 detik mengungguli para rivalnya di lintasan. Hari pertama tes pramusim MotoGP 2025 diwarnai dengan berbagai kejutan, terutama dari dua pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Keduanya dikabarkan hanya menggunakan motor tahun lalu, Desmosedici GP24, tanpa ada pengujian mesin baru, sasis baru, maupun aerodinamika baru yang sempat dicoba pada sesi tes sebelumnya di sirkuit Sepang, Malaysia. Reporter MotoGP, Jack Appleyard, mengonfirmasi bahwa Ducati tidak membawa inovasi terbaru ke Buriram. Baik Bagnaia maupun Marquez hanya bekerja dengan GP24. Mesin baru, sasis baru, dan aero baru telah hilang dari Sepang, ujar Appleyard. Meski hanya mengandalkan motor versi tahun lalu, performa Marquez dan Bagnaia tetap kompetitif. Pada sesi awal, keduanya mampu menempati posisi 10 besar. Marquez bahkan mengakhiri sesi pertama di posisi keempat dengan hanya terpaut 0,262 detik dari pembalap tercepat saat itu, Alex Marquez yang membela tim Gresini Racing. Sementara itu, Bagnaia menempati posisi ketujuh. Hari pertama tes di Buriram diwarnai dengan suhu panas yang mencapai 35 derajat Celcius, memberikan tantangan tambahan bagi para pembalap dan tim dalam mengatur strategi pengujian motor. Sesi tes juga diwarnai insiden ketika Joan Mir mengalami kecelakaan. Beruntung, pembalap Honda tersebut tidak mengalami cedera serius dan dapat kembali ke pedok tanpa masalah berarti. Di sisi lain, rekan setimnya, Luca Marini, mencatat hasil terbaik untuk Honda dengan performa yang cukup stabil sepanjang sesi tes. Seiring berjalannya sesi sore, Marc Marquez menunjukkan peningkatan signifikan dalam catatan waktunya. Setengah jam sebelum sesi berakhir, Marquez berhasil naik ke posisi kedua, hanya terpaut 0,126 detik dari Alex Marquez yang masih memimpin. Namun, menjelang akhir sesi, kejutan terjadi. Marc Marquez sukses mencatatkan waktu terbaik dan menggeser posisi sang adik, Alex Marquez. Dengan keunggulan hampir 0,4 detik, Marquez memastikan dirinya sebagai pembalap tercepat pada hari pertama tes pramusim di Buriram. Salah satu hal yang masih menjadi tanda tanya dalam tes ini adalah apakah Ducati Lenovo menggunakan sepenuhnya motor GP24 atau kombinasi dengan teknologi baru dari GP25 dalam bentuk hybrid. Pasalnya, tes di Buriram dianggap sebagai momen krusial bagi pabrikan seperti Ducati, KTM, dan Aprilia dalam menentukan spesifikasi mesin yang akan digunakan pada musim 2025 dan 2026. Ducati dikenal sebagai tim yang selalu berinovasi dalam hal aerodinamika dan performa mesin. Namun keputusan untuk hanya menggunakan GP24 dalam tes kali ini menimbulkan spekulasi apakah mereka tengah merancang strategi tersendiri menjelang musim baru.
Bagnaia, yang juga tampil cukup solid, tampak tidak terlalu memaksakan diri untuk mencatatkan waktu tercepat. Ia fokus pada pengumpulan data dan pengujian setelan motor, yang kemungkinan besar akan menjadi dasar bagi Ducati dalam pengembangan lebih lanjut. Tes pramusim di Buriram memberikan gambaran awal mengenai peta persaingan di MotoGP 2025. Ducati masih menjadi tim yang dominan, namun pabrikan lain seperti KTM dan Aprilia juga diprediksi akan memberikan perlawanan sengit. Keberhasilan Marc Marquez menjadi yang tercepat di hari pertama tentu memberikan sinyal kuat bahwa ia siap untuk kembali bersaing memperebutkan gelar juara dunia di musim ini. Setelah kepindahannya ke Ducati Lenovo, banyak yang menantikan apakah Marquez dapat kembali ke performa terbaiknya dan menantang dominasi Francesco Bagnaia. Dengan masih tersisa beberapa hari lagi dalam rangkaian tes pramusim, para pembalap dan tim masih memiliki kesempatan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan. MotoGP 2025 menjanjikan persaingan yang lebih ketat dan menarik, terutama dengan banyaknya perubahan strategi dan adaptasi teknologi yang dilakukan oleh masing-masing tim. Hari kedua tes pramusim di Buriram akan menjadi ajang yang lebih menarik untuk melihat apakah Marquez dapat mempertahankan dominasinya atau justru ada kejutan dari pembalap lain yang mampu mencatatkan waktu lebih baik. Semua mata kini tertuju pada Ducati Lenovo dan strategi mereka untuk menghadapi musim baru yang penuh tantangan.